Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Malam hari ini kita berjumpa kembali, berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Dan alhamdulillah, setelah kita libur selama bulan Ramadan dan sampai di pertengahan Syawal, bahkan kita sudah sampai di akhir Syawal ini ya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita, melanjutkan dari 40 amalan dari sekian banyak amal sebenarnya yang disebutkan keutamaan dari amal tersebut mampu menghapuskan dosa ataupun meleburkan dosa. Di dalam buku panduan kita ini disebutkan hanya 40 amal saja, bukan berarti pembatasan hanya 40. Di sana ada banyak amal-amal saleh yang lainnya. Tapi setidaknya dari 40 amal yang kita bahas nantinya ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil sebagian besarnya ataupun semuanya yang kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa taala meleburkan dan menghapuskan dosa-dosa kita. Kita masuk di nomor yang ke-24. Di nomor yang ke-24 di sini beliau menyebutkan di antara amal saleh yang bisa menghapuskan dosa, yaitu menghadiri majelis-majelis zikir. Dan makna az-zikr jika dia dimutlakkan maka mengandung makna majelis perkumpulan yang di dalamnya tidak hanya sebatas menyebut-nyebut zikir, menyebut-nyebut nama Allah saja. Itu diantaranya, itu penyebutan. Tapi yang disebut dengan az-zikr sini secara mutlak, yakni majelis yang di dalamnya disebutkan nama Allah, dimulai dengan bismillah, kemudian membicarakan perkara-perkara yang merujuknya kembali kepada hukum-hukum Allah, atau membahas ilmu, membahas Al-Quran, membahas hadis, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Dari majelis-majelis hadis, mereka berkumpul beserta para ulama untuk membahas hadis, membahas Al-Quran, apakah itu membahas tentang hukum bacanya, tajwidnya, tahsinnya, ataukah itu membahas Al-Quran yang dimaksud yakni membahas maknanya, tafsirnya, atau hukum-hukumnya, atau secara keseluruhan. Dan semoga apa yang kita lakukan pada saat ini khususnya dan seterusnya nanti dari menghadiri majelis ilmu itu bagian dari apa yang akan kita bahas nanti di sini, dan itu merupakan sebab digugurkannya dan dileburnya, dihapuskannya dosa-dosa kita. Nah, di dalam buku ini, karena ini buku ringkasan, ya, beliau menyebutkan beberapa potongan hadis saja secara ringkas. Karena itu di sini sengaja saya akan nanti bacakan, kita akan bacakan kelengkapan hadisnya. Semoga waktunya mencukupi agar faidah ilmu yang kita dapatkan lebih banyak, tidak hanya sebatas ya berkaitan dengan apa yang dibahas dalam buku ini, ya, ini berkaitan dengan pengampunan dosa atau pengguguran dosa saja. Tapi faedah-faedah yang lainnya bisa kita dapatkan dengan membaca secara keseluruhan hadis-hadisnya, insyaallah. Karena di dalam buku ini penulis hanya menyebutkan beberapa potongan kalimat saja yang disebutkan di dalam hadis, ya. Sementara hadisnya secara lengkap itu di sana banyak kita dapati nanti faedah-faedahnya, dan semakin meyakinkan kita akan keutamaan menghadiri majelis-majelis ilmu
majelis zikir, majelis Al-Qur'an, majelis hadis, ya, majelis tentang pembahasan hukum-hukum Allah ataupun agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau di sini yang ke-24 menghadiri majelis-majelis zikir dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Sampai nanti kita dapati di sini tidak disebutkan, tapi di hadis yang lengkapnya akan disebutkan orang yang datang ke majelis ilmu. Tapi sebenarnya dia bukan untuk menimba ilmu, hanya untuk datang saja. Itu pun akan mendapatkan manfaat diampunkannya dosa. Ya, ini keutamaan betapa barokahnya orang-orang yang berkumpul di dalam sebuah majelis ya, untuk membahas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bacakan secara lengkapnya dan kita lebih melihat kepada hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan At-Tirmidzi. Ya, di sana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam As-Sahihaini. Di dalam buku disebutkan As-Sahihaini, maksudnya disebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Di sana disebutkan beliau bersabda inna lillahi malaikah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat. Maksudnya ini malaikat-malaikat khusus. Malaikat-malaikat khusus untuk tugas ini. Ya, bukan untuk tugas-tugas yang lainnya, karena pada tugas yang lainnya itu ada malaikat secara tersendiri. Nah, kalau antum melihat di dalam buku panduan itu ada tanda tutup kurung ya, buka kurung. Sayyahina fil ardi fudulan an kutabin nas. Nah, yang dalam tutup kurung itu diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ya, gitu ya, itu diriwayatkan ya, redaksi itu atau potongan kalimat itu ada di dalam Sunan At-Tirmidzi. Nah, kita membacakan dulu yang ada di dalam Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan inna lillahi malaikah yatufuna fit turuq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mereka berkeliling-keliling di jalan-jalan. Nah, dari sini kita dapati bahwa ya, majelis zikir atau perkumpulan kebaikan ini, perkumpulan untuk membahas ilmu Al-Qur'an, itu tidak hanya dikhususkan di dalam masjid. Ya, enggak hanya dikhususkan dalam masjid. Walaupun yang paling afdol adalah di masjid. Itu dia paling afdol karena berdasarkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Bagian bumi ini yang paling Allah cintai adalah masjid. Tapi bukan berarti tidak boleh membuat majelis ilmu di luar masjid. Misalnya di ruangan aula yang ada di hotel, di sekolah-sekolah, atau di rumah, atau di ruang-ruang di tempat yang manapun, itu yang penting itu bukan tempat maksiat kan begitu ya. Bukan tempat maksiat, karena kalau tempat maksiat itu namanya amar ma'ruf nahi munkar kan begitu. Ini memang khusus untuk membahas ilmu. Ya, khusus membahas ilmu. Jadi disebutkan dalam Sahih Bukhari inna lillahi malaikah yatufuna fit turuq. Turuq itu jamak thariq. Allah punya malaikat-malaikat yatufuna dari kata tawaf. Jadi dia berkeliling-keliling di jalan-jalan. Untuk apa? Yaltamisuna ahlal dzikr. Dia akan mencari-cari ahlu dzikr. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ahlu dzikr, kata para ulama, para ahli tafsir mufassirun, ahlu dzikr yang mereka tafsirkan di situ adalah ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak tahu. Yang dimaksud ahli dzikir dalam ayat itu adalah ulama, ahlul ilmi. Orang yang mendalami ilmunya. Jika kalian tidak tahu tentang suatu hukum, suatu ilmu, datanglah kepada mereka. Tanyalah mereka, mintalah fatwa mereka. Itu maknanya. Nah, sehingga kata ahlu dzikir ini tidak bisa dibatasi maknanya orang yang hanya sebatas memperbanyak zikir lisan. Makanya para ulama banyak menyebutkan jenis-jenis zikir itu bisa menjadi 3 bagian. Zikir dengan lisan, zikir dengan hati, dan zikir dengan anggota tubuhnya. Kalau dia bergeraknya itu dalam rangka untuk mengingat Allah misalnya, seperti orang yang berjihad, bergerak badannya, seperti orang yang ta'awun, membantu saudaranya mengangkatkan barangnya untuk mendapatkan pahala Allah, itu zikir namanya juga. Ya, begitu juga orang yang
berzikir lisan, memperbanyak ucapan subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya dengan lisannya. Nah, maka di sini bisa dimaknai bahwasanya malaikat-malaikat tersebut berkeliling-keliling di jalan untuk mencari yaltamisuna ahlal dzikir. Bukanlah dibatasi ahlul dzikir itu adalah zikir lisan saja, tapi semua makna yang mencakup di dalamnya kata ahlul dzikir, termasuk di dalamnya adalah ahlul ilm, orang yang membahas ilmu. Mungkin ada dua orang ketika di jalan bahas ilmu, ya, keduanya ketemu. Ingat nggak kemarin pembahasannya? Oh iya, saya baru tahu itu hukumnya, bahas ilmu. Subhanallah, saya sudah puluhan tahun baru kali ini dengar bahasannya, membahas ilmu. Ketemu malaikat-malaikat yang seperti ini. Wah, ini di jalan bahas ilmu. Yaltamisuna ahla dzikr. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah. Nah, maka malaikat ini apabila mereka menemukan satu kaum yadhkuruna Allah, sedang menyebut-nyebut Allah, menyebut hukum Allah, menyebut Al-Qur'an, Allah berfirman, Rasulullah bersabda dan seterusnya. Mereka dapati ada satu kaum seperti itu, tanadau. Maka para malaikat tadi saling memanggil satu dan yang lainnya, sebagian kepada sebagian yang lain, saling manggil, hai malaikat, saling memanggil mereka. Ya, tanadu dengan mengatakan apa? Halummu ila hajatikum. Ayo sini, halummu ini ta'alau. Ta'alau ila hajatikum. Sini kemari, inilah yang kalian butuhkan. Ya, ini memang malaikat khusus. Yang mereka butuhkan adalah orang-orang yang mereka temukan. Lalu orang tersebut, manusia tersebut sedang mengingat Allah. Jadi ketika mereka temukan, mereka panggil lagi malaikat yang lainnya yang satu tugas dengan mereka. Panggil. Halummu ila hajatikum. Sini, ini yang kalian butuhkan. Qala, lalu beliau melanjutkan, fayahuffunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Maka para malaikat tadi pun mengepakkan ajnihah, yaitu janah. Karena malaikat itu punya sayap-sayap, disebutkan dalam banyak hadis. Allah menciptakan malaikat dan pada mereka itu ada sayap. Ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3 sayap, dan ada yang lebih dari itu yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Maka mereka menaungi orang-orang yang mengingat Allah Ta'ala tadi dengan sayap-sayapnya. Ya, fayahuffunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Bahkan sampai mencapai tingkatan langit dunia. Ada sebagian ulama menjelaskan seperti yang saya banyak merujuk kepada Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari dan Tuhfatul Ahwazi dari syarah Sunan At-Tirmidzi. Ada sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan di sini mereka berdesak-desakan. Ketika mereka saling memanggil malaikat, kemudian mereka pun saling berdesak-desakan untuk menaungi orang yang menyebut-nyebut nama Allah, yang membahas tadi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila sama'id dunya, sehingga tumpukan mereka, perkumpulan malaikat tadi saking banyaknya yang datang itu sampai mencapai langit dunia. Jadi penuh gitu ya. Dipenuhi oleh mereka karena menemukan orang-orang yang sedang menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, lalu dia berkata, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Allah lebih mengetahui segala sesuatu, tapi Allah tetap bertanya. Rob malaikat tadi tetap bertanya kepada malaikat tadi. Ya, fayas'aluhum rabbuhum. Rob mereka pun menanyai mereka. Ma yaqulu ibadi, wahai malaikat yang Allah tugaskan tadi berkeliling-keliling. Apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku? Qalu, maka mereka pun menjawab, dan Allah sebenarnya lebih tahu dan sudah tahu. Ya. Lalu mereka para malaikat itu mengatakan, yaquluna yusabbihunaka yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunak. Wahai Allah, mereka itu ya mensucikan, mengagungkan, membesarkan namamu, menyebut-nyebut namamu, memuliakanmu. Nah, seperti itu. Ya, menyebut namamu Allah, Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nabi sallallahu alaihi wasallam penuhi dengan doa, dengan zikir. Ya. Saling mendoakan satu dan yang lainnya, menyebutkan saudaranya, mendoakan ulama-ulamanya ketika disebutkan nama ulamanya, rahimahullah, hafizahumullah dan seterusnya. Saling mendoakan, menyebut-nyebut namamu ya Allah. Fayaqulu hal ra'auni. Lalu Allah Ta'ala pun melanjutkan lagi, apakah mereka melihatku? Qala
Fayaquluna, maka malaikat pun berkata, la wallah ma ra'auka, tidak wahai Allah, mereka tidak melihatmu. Fayaqul wa kaifa law ra'auni, bagaimana menurut kalian sekiranya kalau mereka itu melihat aku? Yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsaru laka tasbihan. Ya Allah, sekiranya mereka itu bisa melihatmu ya Allah, maka mereka pasti lebih kuat ibadahnya. Enggak lihat kamu aja sudah takutnya begitu. Itu kemananya? Mereka enggak melihatmu saja, patuhnya dan takutnya mereka itu, yakinnya itu sudah seperti itu. Sekiranya kalau mereka bisa melihatmu, kanu asyadda laka ibadah, maka pasti mereka itu lebih kuat lagi ibadahnya. Wa asyadda laka tamjidan, lebih tinggi, lebih kuat lagi pengagungannya. Wa aktsaru laka tasbihan, dan lebih baik lagi pensuciannya ya terhadap engkau ya Allah. Itu jawabnya malaikat. Jadi ini bisa kita dapat di hadisnya. Kalau sini pendek saja ya, hanya disebutkan nanti Allah mengampuninya kan begitu. Ini lengkapnya hadisnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata lagi, fama yas'aluni, kalau begitu apa sih yang mereka minta-minta dariku? Ya, karena kita manusia ya. Manusia itu Allah berikan tabiat pengen dibalas. Itu umumnya itu manusia. Manusia itu memang Allah berikan tabiat pengen dibalas. Saking mereka terburu-burunya minta dibalas, mereka riya. Itu dia yang bahayanya. Saking terburu-burunya minta dibalas, ya manusia itu jatuh pada riya. Nah itu yang nggak disukai oleh Allah. Sabarlah menunggu balasan Allah di yaumil akhir. Makanya Allah nggak suka tergesa-gesa minta dibalas. Dan mintanya juga balasannya itu kepada manusia supaya manusia lihat aku bertakwa ini, supaya manusia lihat aku ini soleh. Allah nggak suka begitu. Sabar, tunggu, tahan, amalkan saja semaksimalnya, sebagus-bagusnya. Minta balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tanya kepada malaikat, "Fama yas'aluni?" Apa yang mereka minta dariku? Lalu apa kata malaikat? Yas'alunakal jannah. Ya Allah, mereka itu minta surga. Mereka minta surga ya Allah. Hamba-hambamu itu minta surga. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata lagi, hal ra'auha, apakah mereka lihat surga? Kok mereka minta-minta surga? Yaqulun, maka malaikat mengatakan, la wallahi ya rabbi ma ra'auha. Tidak wahai Rabbku, demi Allah mereka enggak melihat surga. Lalu Allah taala berkata lagi, fa kaifa law annahum ra'auha. Bagaimana menurut kalian sekiranya hamba-hamba yang kau ceritakan tadi telah melihat surga? Yaqulun, maka mereka mengatakan, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan. Kalau sekiranya mereka mampu melihat surga, pasti mereka lebih bersemangat untuk mendapatkan surga itu. Jadi di antara membuat sebagian manusia kurang semangat untuk beramal soleh, mendapatkan surga, karena apa? Itu tadi. Karena tidak lihat, ya, karena belum lihat. Keumuman manusia yang belum dia lihat itu kurang percaya, kan begitu? Kan begitu. Percaya nggak? Aduh, kalau saya kok belum lihat itu saya kurang percaya katanya. Itu memang umum manusia seperti itu. Tapi begitulah ujian keimanan. Ya, itulah ujian keimanan. Makanya begitu murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel ketika Nabi Musa alaihi salam datang kepada mereka dan meminta mereka untuk beriman kepada Allah. Apa jawaban mereka? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhakumus sa'iqah ya wa antum tanzurun, kata Allah. Ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, hai Musa, kami enggak akan beriman kepadamu sampai kami bisa lihat Allah dulu baru kami beriman. Nah itu dia. Itulah dia manusia itu. Ya, tapi kita tidak. Orang-orang beriman, orang-orang Islam, walaupun mereka tidak melihat Allah, mereka tidak melihat surga, karena memang yang diinginkan oleh Allah dari ujian-ujiannya adalah bagaimana si hamba tadi sami'na wa ata'na. Ketika dia dengar, taati. Kenapa? Karena dia yakin, dia percaya berita-berita itu, dia percaya Al-Quran, dia percaya hadis-hadis Nabi, dia percaya Rasulullah adalah orang yang jujur. Tidak ada sedikit pun terbetik dalam dirinya kecurigaan dengan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, percaya dia. Ya, apalagi diperlihatkan oleh Allah Ta'ala tanda-tanda kemuliaan Nabi, mukjizat yang dibawa olehnya, maka tidak ada lagi penghalang baginya untuk meyakininya. Sehingga dia pun begitu yakin tentang Allah, tentang surga, walaupun dia tidak melihat. Jadi itu dia. Kalau sekiranya mereka melihat surga, ya Allah, pasti mereka lebih semangat lagi untuk mendapatkan surga. Kalau sekiranya mereka melihat surga itu, maka bukan cuma 100.000 mereka bersedekah, semua hartanya itu bisa dia sedekahkan. Sebagaimana ya para sahabat seperti Abu Bakar Siddiq, ya Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Ya, mereka adalah orang-orang yang tingkatan keimanannya subhanallah, pantas mereka menjadi teman-teman atau sahabat dan pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kita ini begitu. Ya, jadi itu jawaban malaikat. Ya, kalau sekiranya mereka melihatmu ya Allah, mereka akan lebih semangat, wa asyaddalah talaban, dan pasti mereka lebih meminta lagi, menuntut lagi. Lihatlah kita. Coba kita bandingkan mana yang lebih banyak kita minta dalam sehari atau selama Ramadan. Mana yang lebih banyak kita minta? Kita minta surga atau minta dunianya? Ya Allah, minta mobil, usaha saya laris, itu kan. Ya, kemudian minta ini, minta itu, minta supaya tanahnya bisa beli tanah, supaya ini. Mana lebih banyak yang kita minta langsung surga? Ya Allah, aku minta surga ya Allah. Masukkan aku ke surga. Mana yang lebih banyak? Ya, mana yang lebih banyak? Nah, sekiranya orang-orang ini bisa melihat surga, maka pasti mereka lebih bersemangat lagi minta surga ya Allah. Wa a'dhama fiha raghbah, dan mereka adalah orang yang paling pengen masuk surga itu ya Allah. Famimma yata'awwadzun, lalu Allah berkata lagi kepada malaikat, terhadap perkara apa mereka minta perlindungan? Yaqulun, malaikat mengatakan minan nar, mereka minta dilindungi dari api neraka ya Allah. Ya. Yaqul, kemudian Allah berkata lagi, hal ra'auha, apa mereka sudah lihat neraka? Kok minta berlindung kepadaku dari api neraka, kata Allah. Yaqulun la wallahi ma ra'auha, tidak, demi Allah mereka enggak pernah lihat neraka. Yaqulu fa kaifa law ra'auha, bagaimana sekiranya mereka mampu melihat neraka? Yaquluna law ra'aha kanu ashadda minha firaran, kalau sekiranya diperlihatkan kepada mereka neraka dan mereka mampu melihat neraka ya Allah, pasti mereka orang yang paling cepat larinya dari neraka. Segala bentuk perbuatan, tingkah laku yang membuat mereka jauh dari neraka, maka pasti mereka akan lari dari perbuatan tersebut, bukan mendekat, tapi lari, menjauh dari perbuatan itu. Itu maksudnya. Kalau sekiranya mereka mampu melihat neraka, diizinkan melihat neraka, pasti mereka orang yang paling segera lari dari jalan-jalan menuju neraka. Tapi kita lihat ya, bagaimana ujian kepada manusia, dijadikan jalan neraka itu disenangi oleh syahwat. Ujibatin nar bisyahwat, kata Nabi. Jalan-jalan menuju neraka, hati-hati, itu disukai oleh syahwat. Ya, disukai oleh syahwat. Wa ujibatil jannah bil makarih, dan jalan menuju surga itu enggak disukai oleh syahwat manusia. Enggak disukai. Syahwat manusia itu lebih suka kepada jalan-jalan menuju neraka. Tapi berbeda dengan orang-orang ini, ahlu dzikir tadi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wahai Allah, sekiranya mereka melihat neraka itu, maka mereka orang yang paling keras, paling cepat larinya dari jalan-jalan menuju neraka. Wa asyaddalaha makhafah, sekiranya mereka mampu melihat neraka, maka mereka orang yang paling takut dengan neraka. Ya, mereka orang yang paling takut dengan neraka. Fayaqul, maka Allah Ta'ala pun berkata, nah ini dia, dicantumkan yang ini, ya, fa ashhidukum anni qad ghafartu lahum, maka aku menjadikan kalian wahai para malaikat-malaikatku, aku jadikan kalian sebagai saksi, inni ghafartu lahum, kalian jadi saksi ya, aku mengampuni mereka. Ini kata Allah Ta'ala, ya, aku mengampuni mereka. Siapa mereka? Itu tadi yang ditemukan oleh malaikat yang berkeliling-keliling tadi. Mereka ya berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis-majelis mereka. Tapi ini dalam Sahih Bukhari. Nah, sedikit kita lihat di dalam ya Sahih Muslim ada tambahan, walaupun ada beberapa redaksi yang sama.
Nah, di dalam Sahih Muslim di sana disebutkan inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikah sayyarah fudula. Sayyarah bukan mobil ya. Itu kalau dalam bahasa Arab sekarang sayyarah mobil. Sayyarah maksudnya yang banyak berjalan. Makanya mobil itu di bahasa Arab kan jadi sayyarah. Jadi jangan nanti diterjemahkan itu sayyarah ada mobil kah di masa Nabi, jangan gitu. Ya. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah fudula. Sungguh Allah punya malaikat-malaikat yang banyak jalan. Ya, jalan sana. Fudula maksudnya malaikat-malaikat utama. Jadi yang jalan-jalan ini bukan malaikat-malaikat, maksudnya bukan malaikat tingkat yang biasa-biasa, tapi malaikat yang fudula. Ada yang mengatakan fudula maknanya adalah malaikat yang ditugaskan bukan untuk nyatat. Ya, bukan untuk nyatat perbuatan manusia, tapi hanya untuk mencari orang-orang yang berkumpul untuk membahas atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yattabi'una majalisad dzikr. Tugas mereka mencari-cari, dalam sebuah riwayat, dalam riwayat Tirmidzi di sana disebutkan yatatabba'una, mencari-cari. Kalau ini disebutkan yattabi'una. Sebenarnya maknanya sama. Ya, kalau tatabba' itu artinya dia memang sengaja nyari-nyari. Kalau yattabi'un ini dia akan ikut bersama majalisud dzikr, di majelis-majelis dzikir tadi. Ya, majelis-majelis ilmu. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum. Jika mereka mendapati ada satu majelis disebut nama Allah, disebut ya tentang hukum Allah, maka mereka akan duduk bersama mereka. Wa haffa ba'duhum ba'dun, dan bi ajnihatihim, mereka akan saling mengepakkan sayapnya dan menaungi orang-orang yang ada di dalam majelis itu. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Bahkan perkumpulan malaikat ini saking penuhnya itu sampai mencapai langit dunia. Nah itu ya. Jadi ada yang menafsirkan bahwasanya mereka saling memanggil tadi, berkumpul menaungi sampai ya nggak tahu gimana ya, bertumpuk-tumpuk memenuhi langit dunia. Ya, makanya tadi kita katakan di awal, ya kita memohon kepada Allah semoga kita di antaranya. Ya, dan majelis kita di antaranya. Baik. Fa idza tafarraqu 'araju wa sa'idu ila sama. Ketika majelis ini udah bubar, mereka pun bubar. Malaikat ini araju, lalu mereka sa'idu, mereka akan menuju ila sama, menuju langit. Maksudnya ingin bertemu Allah dan melaporkan seperti yang udah kita bacakan tadi. Fayas'aluhumullah azza wa jalla. Lalu Allah bertanya, nah ini sama tadi ya. Cuma tadi ada tambahan kata sayyarah kalau di dalam Sahih Muslim. Yang lainnya sama. Sampai di akhir Allah Ta'ala mengatakan, nah cuma di dalam Sahih Muslim di sini ada tambahan. Ya, di sini disebutkan fakaifa law ra'au nari. Bagaimana sekiranya kalau mereka itu melihat nerakaku? Maka malaikat pun mengatakan, ya mereka akan meminta perlindungan darimu ya Allah. Ya, fayastaghfirunaka, dan mereka juga meminta ampunan kepadamu. Lalu Allah mengatakan qad ghafartu lahum, aku akan mengampuni mereka. Nah, di sini juga ada tambahan para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Muslim dan disebutkan juga di dalam Sunan At-Tirmidzi. Di sini disebutkan malaikat berkata kepada Allah, ya, terjadi dialog tadi. Setelah Allah mengatakan qad ghafartu lahum, aku sudah mengampuni mereka. Sungguh aku menjadikan kalian saksi bahwa aku mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu malaikat berkata, Rabbi, wahai Rabbku, fihim fulan abdun khata. Di tengah-tengah mereka ada si fulan, disebutkan ya, fulan. Berarti dia menyebutkan, malaikat tadi menyebutkan nama. Ada si fulan ya Rabb, abdun khata, seorang hamba banyak salahnya. Innama marra fajalasa ma'ahu. Sebenarnya dia cuma lewat, kemudian singgah dan ikut duduk saja bersama mereka. Duduk aja sama mereka. Maka apa kata Allah? Fayaqulu, Allah pun berkata, walahu ghafartu. Dia ikut ku ampuni juga. Insyaallah ya. Ini enaknya berteman sama orang-orang yang saleh. Ya. Jadi ada seorang hamba banyak dosanya ya Allah. Ini malaikat ngadu, banyak dosanya ini. Si fulan, kata disebutkan namanya. Ya, siapalah itu si fulan.
Dia lewat, kemudian dia lihat, udah duduk dia di situ. Dia cuma nimbrung dengar-dengar aja akan seperti itu ya. Maka apa kata Allah? Lahu ghafartu. Dia ikut diampuni. Ya. Lalu Allah mengatakan humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang mana orang yang duduk bersama mereka tak akan celaka. Ini dia kaum-kaum yang perkumpulan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah satu kaum kata Allah. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang berkumpul, orang yang duduk bersama mereka tak akan celaka. Ya. Coba dalam informasi yang lain ataupun dalil-dalil yang lain, ketika ada seorang duduk-duduk bersama pelaku maksiat, walaupun dia nggak buat maksiat, cuma duduk-duduk saja, maka apa kata Allah? Dia dihukumi sama juga, dia akan dapat dosa yang sama. Ya, adapun orang-orang yang seperti ini, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum, orang yang ikut duduk bersama mereka tak akan mungkin celaka, bahkan ikut diampuni dosa-dosanya. Ikut diampuni dosa-dosanya. Ya, ini bahagianya berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang taat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang duduk saja sudah sama mereka. Ya, duduk aja. Yang penting jangan ikut ngolok-ngolok lah dia, gitu ya. Duduk saja dengar walaupun dia belum ini, maka dia akan ikut diampuni. Ada satu cerita, ya satu video itu yang diceritakan oleh muridnya Syekh Utsaimin, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Diceritakan oleh murid-muridnya. Pernah satu saat dalam majelis beliau, ketika beliau menjelaskan seperti itu, tiba-tiba beliau pandangannya itu, pandangan Syekh waktu itu tertuju kepada seorang yang kelihatannya dia itu kok nggak ada nyatet kan begitu ya, nggak ada nyatet, kok nggak ada serius ini. Maka ditanya sama dia, anta katanya, mada kuntu akul, coba kamu tadi apa yang kukatakan tadi? Maka orang yang ditanya tadi mengatakan la adri, dia bilang nggak tahu. Terus apa gunanya kau hadir di sini? Maka dia jawab tadi hadis, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, humul qaum la yashqa ma'ahum aw bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang duduk bersama mereka nggak akan celaka. Maksudnya aku duduk ini supaya aku nggak celaka saja, cuma duduk saja kan begitu. Maka nangis pada waktu itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lalu apa kata Syekh pada waktu itu? Ya, aradna nu'allimuh fata'allamna minhu. Padahal kita ingin ngajarin dia, akhirnya saya yang belajar dari dia. Ya, saya belajar dari dia. Maksudnya pada waktu itu beliau Syekh mengatakan bahwasanya ya mungkin ya namanya banyak hadis gitu ya, banyak ilmu tidak teringat hadis itu. Jadi Syekh diingatkan oleh ya orang yang tadi tentang hadis tersebut. Jika ditanya tadi, apa tadi yang aku ucapkan? Kan biasa guru seperti itu ya, kan begitu dia ngajar gini, ini kok kayaknya paham dah orang ini. Tadi apa yang baru diucapkan? Tidak tahu kata si Ful. Nah terus ngapain kamu di sini kalau nggak mau nyatet, nggak mau ini? Ya saya dengar Rasulullah bersabda, mereka adalah kaum tidak akan celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Maka nangis ya waktu itu. Ya sambil dia mengatakan tadi kita ingin ngajarin dia, ya ternyata kita yang belajar darinya. Ya, taib ya, itu para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada orang-orang yang hadir di majelis ilmu, maka sambut saja mereka. Ya walaupun mungkin awal-awalnya mereka itu ya nggak nyatet, nggak nulis, nggak ini kan begitu kan, cuma datang dengar duduk-duduk saja atau apalah, biarkan. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan sekurang-kurangnya dia telah memilih tempat yang terbaik daripada dia harus bergabung dengan orang-orang yang celaka, tapi dia bergabung dengan orang yang duduk bersama mereka tak akan mungkin celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu ya. Kemudian ada pun tambahan di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, kalau di sini ringkas saja beliau tadi menyebutkan. Nah, kalau di sini disebutkan inna lillahi malaikah sayyahina fil ardi fudula. Nah, di sini pakai kata sayyah. Ya, sayyahina fil ardi. Sama ya, saha itu sama seperti saro. Saro yasiru, sair itu berjalan, sayyaro. Saha yasihu itu ya saih atau sayyah. Inna lillahi malaikah sayyahina fil ardi fudula an kuttabin nas.
Nah, itu yang kalau antum melihat yang ditanda kurung gitu ya. Sayyahina fil ardi fudula an kuttabin nas. Kutab itu penulis, kutab. Maksudnya malaikat-malaikat yang berkeliling-keliling ini bukan malaikat yang ditugaskan untuk nyatet, nah, gitu ya. Karena kan ada kan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala kiraman katib. Katib itu artinya nulis. Memang ada malaikat yang ditugaskan untuk nulis perbuatan kita. Jadi dia ngikut kita itu pokoknya ditulis semuanya, apapun itu, ya ditulisin semuanya. Ya, apakah Anda buang sampah kan ditulis, tulis sama gitu. Atau mohon maaf misalnya kita ambil upil kan begitu kan, itu tulis semua jejak kita, itu asar kita, itu semua ada catatannya, ada rekamannya, nggak bisa lari gitu. Ya, itu. Tapi ini bukan, makanya disebutkan di sini dalam Sunan At-Tirmidzi dari Imam Tirmidzi, Inna lillahi malaika sayyahina fil ardi fudula an kuttabin nas. Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang berkeliling-keliling di muka bumi ini, ya, fudulan an kuttabin nas. Maksudnya fudulan di sini juga ada yang menafsirkan tugas mereka itu di luar dari penulis, ya, atau pencatat perbuatan manusia. Fa idza wajadu aqwaman yadhkurunallah tanadaw. Yang bersama. Apabila mereka mendapati orang-orang yang mengingat Allah di dalam majelis, mereka akan saling memanggil satu dan yang lainnya. Nah, ini hampir sama semuanya, terjadi dialog antara mereka juga dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya juga disebutkan fa inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku menjadikan kalian sebagai saksi wahai para malaikat, sungguh aku mengampuni mereka. Wa inna fihim fulanan. Lalu malaikat pun berkata, wahai Allah, di tengah-tengah mereka ada si fulan khata yang banyak salahnya. Lam yuridhum, sebenarnya dia tidak menginginkan ahlu zikir tadi, ya. Innama ja'ahum lihaja, dia datang ke majelis mereka hanya untuk hajat, mungkin mau menawarkan barang, ya kan begitu kan, mungkin mau nagih janji atau mau apalah kan begitu, mungkin mau ngambil barang titipan. Jadi bukan tujuannya untuk bersama mereka dengan tujuan yang sama, tapi tujuan yang lain, cuma dia singgah saja di situ. Maka apa kata Allah? Humul qaumu la yashqalahum jalis. Mereka adalah kaum yang mana siapa saja yang duduk bareng bersama mereka tidak akan tertimpa celaka. Bahkan Allah mengampuni mereka. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi itu yang bisa kita sampaikan. Intinya ini salah satu amalan yang bisa menggugurkan dosa dari dosa hamba. Bahkan orang yang tidak dengan tujuan sama tapi duduk bersama saja, yang digelari oleh Allah, oleh Nabi kita fulan khata. Beda khata sama khati ya. Kalau khati itu maknanya kadang-kadang saja, dikit salahnya. Tapi kalau khata banyak salah, terus menerus, sering buat salah, diulangi lagi. Datang dia di situ, gugur dosanya. Ya, gugur dosanya. Allahu a'lam. Itu mungkin yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk iltizam dan istiqamah, tetap bertahan dan terus menimba ilmu, menjadi golongan ahlu zikir yang dimaksud dalam hadis ini. Tapi mungkin ada yang bertanya, silahkan. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ya. Waktunya ya. Baik. Ya, kapankah dikatakan zikir pagi dan petang ini, atau limit waktu batasannya? Untuk azkarus shabah, zikir-zikir pagi itu diucapkan ya setelah fajar shadiq. Ya, setelah fajar shadiq, maka itu kategori subuh. Azkarus shabah. Karena sebelum muncul fajar shadiq itu dikatakan lail. Ya, itu dikatakan lail. Makanya kalau kita kembali kepada hadis-hadis seputar puasa, Nabi mengatakan, apabila kalian mendengar azan Bilal, maka tetap makan minum, karena Bilal mengumandangkan azan masih malam. Ya, kecuali azannya Ibnu Ummi Maktum. Kalau Ibnu Maktum tidaklah dia azan kecuali memang telah muncul fajar. Nah, jadi batasannya dia dikatakan malam setelah fajar shadiq muncul. Ketika fajar shadiq muncul atau subuh lah kita bilang itu sudah subuh namanya. Di situ udah mulai zikir pagi. Nah, untuk zikir petang kapan dimulainya? Ini ada beda pendapat para ulama. Seperti pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan pernah saya dapati, beliau mengatakan setelah waktu zuhur itu sudah bisa dikatakan masa, asbahul masa, zikir masa gitu ya, azkarul masa, zikir petang. Ya, enggak harus malam ya, tapi zikir petang.
Sehingga beliau mengatakan apabila zawal, matahari udah tergelincir ke arah barat, maka boleh zikir petang. Ya, sebagian mereka mengatakan setelah asar, sebagian mengatakan setelah maghrib. Intinya waktu yang longgar untuk zikir petang, boleh setelah zuhur itu sudah boleh diucapkan. Untuk lebih pertengahan memang lebih bagusnya setelah asar. Ya, demikian. Allahu a'lam. Dan sekiranya ada di antara kita yang sudah merutinkan lalu terlupakan, maka boleh mengqadanya. Boleh, para ulama membolehkan, misalnya kita disibukkan begitu ya, dan ini udah rutin bagi orang yang sudah rutin, lupa kita waktu pagi, teringatnya itu misalnya di waktu asar, bolehkah kita mengucapkan zikirnya? Sebagian mengatakan boleh saja kita mengucapkan zikir-zikir pagi tadi dengan niat mengqadha saja. Nah, demikian. Kalaupun tidak maka nggak apa-apa, karena itu hukumnya sunnah. Sudah masuk waktu isya. Cukup ya insyaallah. Baik, mungkin sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah di pekan berikutnya. Insyaallah kedepannya kita ini ya, untuk dari pengurus juga sudah mengizinkan untuk dirutinkan setiap Selasa insyaallah. Jadi tidak usah hitung-hitung ini Selasa keberapa ya, nggak bingung. Setiap Selasa insyaallah, semoga Allah memudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Demikian akhirul da'wan alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.